Halo, sekarang kita mau belajar bahasa Indonesia kelas 3 ya. Buka di halaman 84. Oke, ayo amati ini. Amatilah gambar kegiatan Manda berikut, tulis tanggal. Ini ada kegiatan di pagi hari, kegiatan di siang hari, kegiatan di sore hari. Pagi hari di gambar pertama dia bangun tidur, terus dia olahraga pagi. Siang hari dia belajar, terus tidur siang, belajar di sekolah ya. Kegiatan sore hari dia bermain, terus makan. Menurutmu, di bawahnya ada pertanyaan. Apakah Manda menjalani pola hidup sehat? Ya. Dia bangun pagi, olahraga, tidur siang, terus makan sore. Itu sehat atau tidak? Ya, kalau menurut kasih itu Manda sudah menjalani pola hidup sehat. Ya, dia olahraga, dia tidur siang, ya kan. Jadi mainnya itu pada sore hari bukan pada siang hari. Jadi siang hari tidak main kelayapan. Nah, apa saja kegiatan dalam pola hidup sehat? Nah, kegiatan apa saja yang termasuk dalam pola hidup sehat? Yang pertama nih, pertanyaan kedua. Apa saja kegiatan yang termasuk pola hidup sehat? Yang pertama, kita kemarin udah belajar makan makanan yang bergizi, ya kan? Terus tidur siang, olahraga, tidur tidak larut malam, ya kan? Itu termasuk pola hidup sehat, ya. Mandi. Terus apa lagi pola hidup sehat? Nah, kamu tambahin, kalau misalnya ada yang lain, boleh kamu tambahin di bawah ini. Di bawahnya ada ayo membaca. Apa yang dimaksud dengan pola hidup sehat? Bacalah teks berikut agar kamu memahaminya. Pola hidup sehat tak susah dijalani. Kesehatan merupakan suatu kenikmatan dari Tuhan yang harus kita syukuri. Kesehatan adalah modal utama untuk melangkah dan beraktivitas. Tanpa kesehatan, kita akan kesulitan untuk beraktivitas. Banyak orang yang menginginkan kesehatan namun tidak memperhatikan pola hidup. Untuk mendapatkan kesehatan, tentunya kita harus berusaha menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah suatu usaha yang dilakukan manusia untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani dengan cara memperhatikan makanan dan rutinitas kegiatan sehari-hari. Cara menerapkan pola hidup sehat sangat sederhana, karenanya semua orang bisa melakukannya dengan mudah. Pertama, yang harus dilakukan dengan menjaga asupan makanan termasuk mengonsumsi air putih dengan prinsip 3J. Jumlah, jenis, dan jadwal makan. Ya. Kedua, beristirahat cukup dan teratur. Yang ketiga adalah berolahraga secara teratur. Dapat disimpulkan bahwa pola hidup sehat bukanlah sebuah pola hidup yang susah untuk dijalani. Hanya saja perlu membiasakan diri agar selalu peduli dengan tubuh kita dan menjaganya. Apakah kamu sudah menjalani pola hidup sehat? Tuliskan kegiatan rutinitas keseharianmu pada kolom berikut. Ya, di kolom di bawah ini kamu isi. Jadi, pola hidup sehat apa yang sudah kamu jalani di rumah? Kamu isi di sini. Ya, jadi pola hidup apa aja yang udah kamu jalankan setiap hari di rumah? Kayak misalkan, kalau misalnya kalian nggak pernah berolahraga, ya jangan kalian terus berolahraga. Yang udah kalian jalanin aja di rumah. Ya, misalkan aku suka makan makanan yang bergizi, misalnya aku suka makan sayur, tulis makan makanan bergizi. Jangan kamu di rumah males makan, tiba-tiba kamu ngisi makan makanan bergizi. Cek nanti pasti kumpul. Di bawahnya ada ayo menyimak. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memahami pengaruh makanan dan olahraga dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia, terutama pada anak-anak seusiamu. Asupan makanan dan olahraga merupakan dua dari 3 pola hidup sehat yang harus diterapkan. Bagaimana dengan istirahat? Apakah tidur berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia? Simaklah penjelasan tentang manfaat tidur dalam tumbuh kembang anak berikut. Nih bawah. Anak dalam masa tumbuh kembang membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Anak yang kurang tidur dapat mengalami berbagai gangguan kesehatan, seperti kegemukan, tekanan darah tinggi, dan gangguan emosi. Berikut manfaat tidur dalam pertumbuhan dan perkembangan di usia sekolah. Nah, ini
Ini manfaat tidur ya. Nah, jadi tidur itu punya banyak manfaat. Tidur eh, yang baik itu minimal 8 jam. Ya, 8 jam tidur. Itu yang baik itu untuk pertumbuhan tulang, pertumbuhan otot. Nah, itu biasanya tidur 8 jam itu penting dalam sehari, ya. Karena tubuh kita itu mulai beregenerasi itu saat kita tidur, bukan saat kita bangun. Nah, tidur itu sangat penting, apalagi untuk yang berolahraga ya, karena itu penting untuk pertumbuhan tulang dan otot. Biasanya itu saat kita tidur. 1. Otak dapat mengumpulkan informasi yang ditemukan sepanjang hari selama tidur. Selama tidur, sel otak yang terlibat dalam pembelajaran dapat diaktifkan kembali dan memfasilitasi pertumbuhan koneksi saraf baru yang membantu bentuk ingatan jangka panjang. Selain tubuh, otot dan tulang yang tumbuh, tapi juga otak beristirahat. Ya, kalau nggak percaya kalian coba tidur malam, ya. Terus pasti kalian udah, kalau misalnya kalian tidurnya suka malam, ya suka begadang, tidurnya cuma sebentar, biasanya. Coba cek besok pagi, temennya tidurnya nyenyak, ya tidurnya 8 jam sama teman yang suka begadang. Pasti yang suka begadang ini pasti agak aneh orangnya, ya kan? Dipanggil kadang suka nggak nyaut, diajak ngobrol apa ngomongnya apa. Kenapa? Karena otaknya nggak istirahat. Ya, otaknya perlu istirahat itu, perlu tidur otaknya itu. Nah, 2, menjaga nafsu makan. Karena anak yang cukup tidur, otaknya akan menghasilkan kadar hormon untuk meningkatkan nafsu makan. Ya, ketiga, anak lebih mudah fokus tuh tadi ini. Kembali lagi ke otak. Ya, otak itu perlu istirahat sama seperti komputer ya. Perlu istirahat juga kan. Komputer kalau kelamaan dipakai ya ngelak pasti. Komputer kalau kelamaan dipakai pasti dia ngelak, ya kan? Perlu dimatiin. Handphone juga. Jantung akan lebih sehat, ya. 5. Sistem kekebalan tubuh terjaga karena saat tidur malam hari otak akan melepaskan zat kimia yang mendukung perbaikan sistem kekebalan tubuh. 6. Anak mudah bergaul dengan orang lain. Karena anak yang kurang tidur cenderung lebih emosional atau pemarah. Itu anak yang kurang tidur. 7. Tubuh anak lebih tinggi karena saat tidur adalah saat tumbuhnya tulang. Nah, jadi regenerasi tubuh itu terjadi saat kita tidur. Kalau kita kurang tidur, ya itulah yang akan terjadi. Ya, tidur sangat penting, apalagi untuk orang yang sedang dalam masa pertumbuhan, ya. Yang seperti kalian yang ingin tumbuh tinggi atau orang yang ingin memperbesar ototnya. Biasanya orang itu membutuhkan tidur karena iya sama seperti tulang, ya. Otak kita, otot, tulang itu otak itu mulai beristirahat, ya kan. Dia mulai merefresh lagi, ya kan. Besok pagi jadi segar lagi. Tulang. Nah, untuk tulangnya kalau jadi bisa tumbuh karena tulang itu mulai tumbuh itu saat kita tidur. Nah, otot yang suka olahraga akan mudah meregenerasi saat kita tidur. Jadi semua itu dilakukan tubuh kita saat kita tidur. Kamu bayangin kalau kita kurang tidurnya suka malam, ya bangunnya pagi terus sekolah, aduh, ya. Bagaimana dengan pola tidurmu? Apakah waktu tidurmu sudah cukup dan teratur? Apakah kamu sudah merasakan manfaat tidur seperti penjelasan yang kamu simak? Nah, di sini ada soal nih, ada 2 soal. Ya, sebutkan manfaat tidur untuk pertumbuhan. Ya, udah agak jelas di pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu yang kita lihat secara fisik. Pertumbuhan itu adalah yang kita lihat secara fisik. Nah, yang nomor 2, sebutkan manfaat tidur untuk perkembangan. Untuk perkembangan tuh biasanya dalam segi kemampuan, itu ya nggak jauh-jauh dari otak lah, ya. Ini boleh kamu tanya di Google atau tanya sama orang tua, terserah ya. Oke. Nah, sekarang kita itu sekian dulu ya pertemuan hari ini. Kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Bye bye.